Halo Hype Sonar, balik lagi dengan Budi Hudiana dari HPZ TV. Bicara tentang handling, power style, dan maintenance, di sini tempatnya. Melakukan upgrade di motor memang asik banget. Dengan handling dan performa yang lebih baik akan membuat Hype Sonar lebih nyaman ketika mengendarai motor Hype Sonar. Namun, harus ada hal yang tidak boleh dilewati setelah melakukan upgrade di motor Hype Sonar, yaitu perawatan berkala. Perawatan berkala ini sebenarnya tidak beda dengan perawatan berkala pada motor umumnya. Sekedar untuk mengingatkan, yuk kita bahas perawatan berkala seperti apa yang harus dilakukan untuk motor Hype Sonar yang sudah melalui tahap upgrade di bagian engine system. Penjelasan perawatan berkala ini kami bahas agar Hype Zoners ingat akan item pekerjaan apa saja yang harus dilakukan saat perawatan berkala. Video ini ditujukan untuk sebagai reminder untuk para hobis, mekanik, dan juga pengguna motor pada umumnya, sehingga saat perawatan berkala nggak ada yang kelewat. Pertama dan paling mudah adalah memeriksa kondisi saringan udara di motor Hype Zoners. Bila mana kotor, segera bersihkan, dan kalau sudah tidak bisa dibersihkan, segera ganti dengan yang baru. Bila mana menggunakan saringan udara berbahan busa dari TDR, lakukan perawatan seperti yang kami lakukan di video minggu lalu. Pemeriksaan saringan udara ini dilakukan sebaiknya setiap kali melakukan servis atau berbarengan dengan penggantian oli. Servis ini kapan sih? Lanjut ke item berikutnya, di mana saya akan menjelaskan interval servis untuk perawatan berkala motor Hype Zoners. Penggantian oli sebaiknya dilakukan penggantian antara 1.500 sampai 2.000 km. Untuk motor Hype Zoners yang udah borap, ganti oli setiap 1.500 km. Sedangkan untuk motor standaran cukup dengan 2.000 km sekali. Ini ada tip, sebelum kita buang oli dari mesin, pastiin dulu dipstick atau tempat ngisi oli itu bisa dibuka. Jangan sampai oli udah dibuang, kita nggak bisa masukin olinya. Konyol itu. Jadi pastikan bisa dibuka, baru kita buang olinya. Lalu kita buang oli dari bagian bawah mesin. Di tempat pembuangan ini tuh ada saringan dan ada yang tidak. Bila mana ada saringan, saringannya ini kita cukup bersihkan dengan carburetor cleaner untuk membuang kotoran-kotoran yang sekiranya terakumulasi di dalam mesin. Setelah itu, kita tutup kembali lubang yang di bawah dan kita isikan oli. Nah, oli yang digunakan pastikan dengan menggunakan oli yang sesuai dengan spesifikasi pabrikan. Takarannya pun disesuaikan. Seperti di NMAX ini, dia minta 800-an, isi 800. Untuk XMAX, kurang lebih 1,5 liter. Motor-motor lainnya ikuti saja jumlah takaran yang disarankan oleh pabrikan. Untuk motor-motor yang menggunakan saringan oli terpisah, sebaiknya diganti oli filternya setiap 2-3 kali kita mengganti oli. Jadi 2-3 kali ganti oli, filternya pun harus ikut serta diganti. Oli berikutnya yang harus kita ganti pada motor adalah oli gearbox. Oli gearbox pada Matic ini diganti kurang lebih setiap kali 2 atau 3 kali kita ganti oli mesin. Jadi kalau kita bisa bilang ini kurang lebih ya 5.000-6.000 km kita harus ganti oli gearbox. Masih seputar cairan, untuk motor-motor yang menggunakan water coolant seperti NMAX yang ada di belakang saya ini, kita harus melakukan penggantian coolant secara berkala. Kapan sih digantinya? Kita ganti itu 1 tahun sekali atau kurang lebih per 15.000 km. Pastikan menggunakan cairan coolant yang berkualitas tinggi agar saluran pendingin motor Hype Zoners terjaga dengan baik. Selain dari itu, kita juga harus periksa di reservoir ini atau tempat cadangan air coolant itu levelnya sudah cukup atau tidak. Ini dilakukan setiap kita melakukan servis atau perawatan berkala. Nggak mesti kita harus tunggu pas kita ganti coolant baru kita periksa. Lakukan setiap kali kita melakukan servis ataupun saat Hype Zoners lagi di jalan, nggak ada salahnya kita cek level coolantnya. Sekarang kita lari ke mesin, periksa busi. Kami merekomendasikan untuk mengganti busi per 10.000 km. Namun, kalau di bawah 10.000 km, kita periksa kondisi busi seperti apa secara fisik. Kalau sudah terlihat terdeformasi atau anoda katodanya sudah tipis, segera ganti. Selain dari itu juga, kita lihat di bagian keramiknya. Kalau bagian keramiknya itu sudah ada warna kecoklatan di sekelilingnya, itu bertanda busi itu sudah mulai bocor. Kompresi yang dari mesin mulai keluar melalui celah-celah di sekeliling keramiknya. Harus segera ganti. Pemilihan busi juga sangat vital. Dengan motor ini yang sudah blow up dan stroke up, ini memiliki kompresi yang besar, sehingga Hype Zoners baiknya memilih busi dengan heat range yang lebih dingin dibandingkan standar pabrikan. Kalau kami di sini merekomendasikan untuk menggunakan twin iridium dari TDR untuk motor kesayangan Hype Zoners. Saat masang juga
ada hal yang sangat penting, yaitu saat mengencangkan busi, gunakanlah kunci momen. Pastikan torsinya sesuai spek pabrikan untuk menghindari baut over tighten atau terlampau keras, karena hal ini dapat membuat drat pada lubang busi rusak. Itu repot banget. Jadi pastikan ditorsi dengan sesuai spek pabrikan. Throttle body ini sebaiknya bersamaan dengan ganti oli, kita bongkar dan kita bersihkan throttle bodinya, sehingga performa motor akan selalu prima. Membersihkannya cukup dengan menggunakan carburetor thinner untuk mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada pada throttle body. Berikutnya, setelan klep dong. Setelan klep ini nggak selalu berubah, namun setiap kali kita lagi servis, nggak ada salahnya kita bongkar, kita periksa. Bila mana sekiranya sudah renggang dan keluar dari spesifikasi pabrikan, setel kembali masing-masing klep dan disesuaikan celah sesuai dengan permintaan pabrikan atau settingan Hypesoners. Di HPZ kita selalu melakukan infus injektor. Infus injektor ini tujuannya untuk membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada injektor. Kalau Hypesoners nggak punya alatnya di rumah, Hypesoners bisa datang ke HPZ ataupun ke bengkel-bengkel yang ada di One Team Network untuk mendapatkan layanan infus injektor. Sekarang kita pindah ke daerah CVT. CVT ini juga harus dirawat dong secara berkala. Saat melepaskan puli CVT, gunakan tracker CVT. Kenapa? Untuk menghindari kerusakan pada puli Hypesoners. Selain dari itu juga jangan gunakan baut atau benda lainnya untuk mengganjal CVT, karena ini dapat mengakibatkan kerusakan pada pulinya Hypesoners. Yang kita bisa lihat paling pertama adalah memeriksa kondisi V-belt. Bila mana V-belt sudah mulai retak, segera ganti. Umumnya V-belt diganti setiap 15.000 km sekali. Oh ya, ada tip tambahan nih. Kalau untuk motor-motor yang sudah ada teknologi reminder di speedometer, setiap ganti oli dan ganti belt, jangan lupa untuk di-reset. Jangan baru aja ganti oli atau V-belt, tiba-tiba lampunya berkedip-kedip. Jadi kalau Hypesoners belum bisa, ingatkan mekanik-mekanik Hypesoners untuk melakukan reset pada timer, oli, ataupun V-belt. Berikutnya kita periksa bagian puli. Nah, puli ini tuh kadang-kadang sudah terjadi keausan. Bila mana sudutnya sudah tidak rata, lakukan segera penggantian pada puli yang ada pada motor Hypesoners. Selain itu juga teliti dengan baik roller setiap piece-nya, karena kadang-kadang sudah terjadi keausan, istilahnya sudah peang. Segera ganti dan pastikan seragam sesuai dengan konfigurasi sebelumnya. Kalau nggak diganti, gimana sih efeknya? Efeknya akan berisik dan tarikan motor Hypesoners pasti akan berkurang. Berikutnya kita lari ke bagian belakang, yaitu ke kopling. Kanvas kopling ini cukup dibersihkan dengan melakukan pengamplasan pada kanvas kopling. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan kemungkinan gejala slip pada kopling Hypesoners. Pada cover CVT itu ada bearing yang di bagian belakang. Pastikan melakukan pemeriksaan pada bearing ini, kadang-kadang sudah aus atau sudah menjadi kasar. Ini akan menimbulkan suara yang nggak enak. Jadi kalau sudah jelek, jangan ragu untuk ganti. Nggak mahal kok. Untuk performa yang akan didapatkan, worth it banget. Semua parts ini dibersihkan cukup dengan air dan sabun. Gak usah menggunakan bensin dan lain-lain, cukup air dan sabun. Setelah semua bersih, saat memasang kembali puli CVT, jangan lupa juga untuk menggunakan tetap kunci trackernya dan dikencangkan menggunakan kunci momen agar baut kencangnya sesuai dengan spek pabrikan. Cukup dirakit kembali dan Hypesoners bisa menikmati motor Hypesoners seperti awal melakukan upgrade, karena dari sektor mesin hingga ke CVT sudah diservis secara berkala. Mantap. Motor sudah di-upgrade pun tetap harus dirawat ya. Jangan sampai lupa perawatan berkalanya, agar motor Hypesoners tetap dalam kondisi prima. Jika Hypesoners tertarik untuk melihat tentang produk-produk engine yang tadi dibahas pada video ini, Hypesoners bisa langsung kunjungi ke www.oneteamstore.com. Atau jika Hypesoners hendak membeli langsung, Hypesoners bisa kunjungi One Team Network yang ada di daerah Hypesoners. Males pergi keluar, Hypesoners bisa langsung kunjungi e-commerce yang linknya ada pada kolom deskripsi. Oke, gitu aja. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tonton video kita selanjutnya. Ciao!